Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian kelas 4, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semuanya dan memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Kita melanjutkan pelajaran kita dari macam-macam taghut. Di antara macam-macam taghut, yang pertama adalah orang yang menyatakan dia mengetahui perkara yang gaib. Maka ia termasuk dari taghut. Karena yang mengetahui perkara yang gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan arti taghut itu sendiri sebagaimana pelajaran kita sebelumnya adalah yaitu segala sesuatu yang diibadai dari selain Allah Subhanahu wa taala dan dia ridha dengan peribadatan tersebut. Namun orang yang mengaku dirinya mengetahui perkara yang gaib, maka ini juga termasuk dari macam-macam taghut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia adalah Allah yang mengetahui yang gaib. Maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang perkara yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhai. Maka sungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka maupun di belakangnya. Jadi bahkan para nabi dan para rasul pun tidak mengetahui yang gaib kecuali diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang disembah dan dia ridha dengan penyembahan tersebut. Ini secara umum ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa di antara mereka mengatakan sungguhnya aku adalah sesembahan dari selain Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam, neraka jahanam. Demikianlah kami berikan pembalasan kepada orang-orang yang zalim. Yang ketiga, orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Contohnya seperti apa? Seperti dukun, tukang ramal, ahli nujum. Ini sama seperti yang nomor 1, tapi di sini diberikan contoh-contohnya. Seperti para dukun, tukang ramal, ahli nujum. Ahli nujum itu yaitu meramal dengan menggunakan bintang-bintang, perbintangan. Atau yang semisalnya, anak-anakku sekalian, mereka semua termasuk dalam kategori taghut. Karena telah melanggar hak Allah Subhanahu wa taala dengan pengakuannya yang menyatakan mengetahui perkara yang gaib, bisa mengetahui nasib seseorang, mengetahui bagaimana nanti jodoh seseorang, rezeki seseorang. Itu semua hanya Allah yang mengetahui. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, termasuk taghut juga adalah orang yang disembah oleh orang lain, yang dimintai keselamatan untuk bisa menghilangkan kesulitan, padahal tidak ada yang mampu untuk melakukan itu kecuali Allah. Dan dia ridha dengan peribadatan tersebut. Bagaimana kewajiban seorang muslim terhadap taghut ataupun pelaku taghut? Wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati dari mendatangi dukun atau tidak diperbolehkan mendatangi dukun. Mendatangi saja tidak diperbolehkan, apalagi membenarkan membenarkan tukang-tukang ramal. Nah, maka hendaklah kita berpegang dengan tali agama Allah, al-urwatul wuthqa, ini syahadat la ilaha illallah. Barang siapa yang berpegang teguh dengannya, dia akan selamat dari kerugian dan kesesatan dan kebinasaan. Silakan dikerjakan latihan soalan sekalian, halaman 16. Tidak perlu dikumpulkan, buat latihan kalian di rumah. Melanjutkan pelajaran pada bab selanjutnya, dan ini merupakan bab yang terakhir pada buku kalian, yaitu tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang husna. Jadi makna Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang mencapai puncak kebaikan, mencapai puncak kebagusan. Nama-namanya semuanya sempurna, nama yang paling baik dan sempurna. Maka hendaklah kita berdoa dengan Asmaul Husna, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara macam-macam ibadah yang agung adalah berdoa kepada Allah dengan menggunakan Asmaul Husna seperti Ya Rabb, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Rabb, zat yang maha pengatur, zat yang mencipta, dan seterusnya.
Al-Hayyu, ya Hayyu, ya zat yang maha hidup. Ya Qayyum, zat yang maha berdiri sendiri. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kita untuk mengamalkan hal tersebut, yaitu berdoa untuk menggunakan Asmaul Husna. Allah berfirman, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebutnya, menyebut Asmaul Husna. Ini perintah dari Allah. Nah, di antara nama-nama yang husna yang indah itu apa saja anak-anakku sekalian? Allah memiliki nama Ar-Rahman. Ar-Rahman. Yang maknanya adalah zat yang memiliki rahmah, kasih sayang. Allah berfirman, Tuhan yang maha pemurah, yang mengajarkan Al-Quran, dia menciptakan manusia, mengajarinya pandai berbicara. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tersifati dengan memiliki rahmat yang luas. Ya. Di antara contoh kasih sayang atau rahmat Allah terhadap hamba-hambanya, Allah mengutus seorang Rasul kepada manusia, menurunkan kitab-kitab untuk memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, menurunkan hujan. Masya Allah. Kemudian Allah Al-Qadir. Allah berfirman, Al-Qadir artinya adalah maha kuasa. Dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Al-Qadir artinya memiliki kekuasaan yang sempurna. Tidak ada yang melemahkan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Contoh-contoh kekuasaan Allah. Dia berkuasa untuk mengabulkan doa. Maka marilah kita berdoa di masa-masa pandemi ini agar Allah mengangkat musibah pandemi yang ada di muka bumi ini atau yang ada pada kaum muslimin. Semoga Allah juga menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita. Dan juga Allah berkuasa menghukum orang yang bermaksiat kepada Allah. Ya. Itu makna Al-Qadir. Kemudian Al-Basir. Allah memiliki nama Al-Basir. Allah berfirman, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Al-Basir artinya Allah maha melihat segala sesuatu. Maka Allah melihat semut yang hitam yang berada di atas batu hitam di waktu malam pun Allah melihat. Karena Allah tersifati dengan maha melihat. Dan penglihatan Allah adalah sempurna, meliputi segala sesuatu. Allah melihat hambanya dimanapun berada dan dalam semua keadaan, baik ketika taat maupun ketika bermaksiat. Maka hendaklah kita senantiasa merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, anak sekalian, ada latihan soal lagi. Silahkan buat latihan dikerjakan pada halaman 20 di buku-buku kalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami ilmu agamanya. Wallahu ta'ala bissawab. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.